lagi bertemu dengan Kakak Ibet di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, hari ini apa kabar? Wah, kakak harap adik-adik selalu sehat dan semangat ya. Sekarang siapa yang sudah siap untuk ikut ibadah? Angkat tangannya. Wah, keren, semuanya sudah siap untuk ibadah. Kalau gitu, adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan uang persembahan, dan yang paling penting, siapkan hati dan juga pikirannya agar kita bisa fokus memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersatu sejenak di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Wah, masih sedikit nih yang jawab. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, keren. Semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kalau gitu, kita mau bernyanyi bersama dengan lagu Kumasuki Gerbangnya. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan semangat dan memakai gaya ya. Adik-adik semua ikuti gerakan Kakak Ibet. Harus semangat ya nyanyinya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita yang sekali lagi harus lebih semangat dalam memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik sekarang silakan duduk yang baik karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu HKB Pasar Bo. Sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami ingin membaca sedikit dari firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar mampu menerimanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ayat yang diambil pada hari ini dari Daniel 6 ayat 11-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada suatu hari, Daniel merupakan seorang yang taat kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan ibadah, ia tidak pernah meninggalkan berdoa, ia selalu setia melakukan hal-hal tersebut. Pada suatu hari, Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat yang tinggi di sebuah kerajaan. Tapi ternyata ada banyak yang tidak suka dengan dia. Pejabat-pejabat itu pun mencari-cari kesalahannya. Namun ternyata para pejabat yang lain tidak menemukan kesalahan Daniel. Namun ada sedikit celah yang ditemukan untuk menjadi kesalahan Daniel, yaitu mengenai kesetiaannya. Akhirnya, para pejabat yang lain berunding memutuskan bahwa siapapun yang berdoa kepada dewa lain atau Tuhan yang lain, selama 30 hari ia akan dihukum dan dimasukkan ke gua singa. Ternyata hal tersebut terjadi kepada Daniel. Saat Daniel mendengarkan perintah tersebut, ia sedang berdoa di rumahnya dan menghadap ke Yerusalem yang menjadi kiblat bagi mereka untuk berdoa. Namun ternyata ada jendela-jendela yang besar yang dilihat dari luar oleh orang-orang, sehingga banyak yang masuk ke dalam rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa. Lalu ternyata akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Namun ternyata di dalam gua singa ia tidak diapa-apakan oleh singa. Kenapa? Karena malaikat Tuhan turun dan menutup mulut singa-singa itu dan menyelamatkan Daniel. Hingga akhirnya satu malam tidak ada singa yang berani mendekati Daniel. Dan Daniel dikeluarkan dari gua singa tersebut. Adik-adik, coba kita lihat ke dalam kehidupan Daniel. Daniel merupakan orang yang taat berdoa, taat beribadah, dan setia kepada Tuhan. Maka di dalam hidupnya, ia bisa dilindungi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus juga harus berdoa, setia kepada Tuhan. Kalau adik-adik misalnya punya musuh di sekolah atau di tempat adik-adik main, kalian harus mendoakan musuh kalian. Jangan tambah dimusuhin atau malah dilawan, karena berdoa kepada Tuhan. Karena coba kita lihat Daniel, ada banyak orang yang tidak suka sama Daniel. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat ke Yakobus 5 ayat 16b. Di situ jelas loh dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan tekun, maka kuasa doa akan besar terjadi kepadanya. Nah, kalau teman-teman kalian ada yang jahatin kalian, jangan dibalas dengan kejahatan. Teman-teman doain biar Tuhan mengubah untuk jadi tidak jahat lagi. Lalu, jangan kembalikan perbuatan jahat kalian dengan perbuatan jahat, tapi balas semua itu dengan kebaikan. Maka akan berhargalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, teman-teman. Nah, teman-teman, setia di dalam Tuhan itu juga ternyata nggak ada ruginya. Kalau kita lihat kehidupan Daniel, ia merupakan orang yang setia kepada Tuhan. Hingga pada saat Daniel sedang mengalami pencobaan, Tuhan masih menyayanginya. Setia itu bukan hanya untuk kepada teman, tapi juga setia yang lebih penting itu kepada Tuhan. Bagaimana kita harus terus setia, terus berdoa, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi teman-teman, beribadah dan berdoa harus kita lakukan dengan rajin dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu sebagai sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita sebelumnya. Maka dengan cara seperti itulah kita juga dapat mengucap syukur atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Berkat-berkat yang teman-teman rasakan setiap hari, seperti misalnya bisa main, sehat, dan bertemu dengan orang tua, itu merupakan berkat-berkat dari Tuhan. Maka jangan tinggalkan doa dan ibadah dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Hari teman-teman, kita untuk setia terus kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan jangan tinggalkan semua itu. Semua.
Tuhan Yesus saja sudah mengasihi kita, maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan teruslah contoh sikap Daniel yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Daniel yang setia kepada Tuhan dan melayani. Maka mari kita tutup firman ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap firman yang sudah kami dengar, dan berkati juga supaya kami bisa menirukan sikap Daniel yang setia dan percaya kepada Tuhan, dan terus bertekun kepada Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Kakak Gita akan cerita firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk tetap duduk yang manis sambil mendengarkan cerita kakak ya. Nah, tadi kita udah sama-sama nih mendengarkan khotbah hari ini. Hari ini khotbahnya tentang apa ya adik-adik? Iya, tentang Daniel. Pasti semua adik-adik udah tahu ya cerita tadi tentang Daniel. Nah, tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Kenapa sih adik-adik Daniel itu harus dikurung di gua singa? Ada adik-adik yang ingat? Atau mungkin tahu? Nah, kakak ingatin ya adik-adik. Jadi, Daniel ini adik-adik takut dan taat akan firman Tuhan. Makanya pekerjaan Daniel itu hasilnya baik, hasilnya bagus. Jadi raja senang melihat pekerjaan Daniel. Jadi raja memilih Daniel untuk menjadi pejabat tinggi, melebihi pejabat lainnya. Lalu pejabat lainnya jadi iri sama Daniel adik-adik. Makanya mereka kerjasama untuk menjebak Daniel. Dengan cara apa? Mereka membuat peraturan supaya semua rakyat di Babel itu memuji raja bukannya menyembah Tuhan. Tapi Daniel tidak mau. Makanya ketika mereka mau menangkap Daniel, Daniel melakukan apa adik-adik? Daniel pergi ke kamarnya, dia berdoa, berlutut, memuji Tuhan 3 kali dalam sehari. Nah, siapa di sini adik-adik kalau lagi ada masalah, adik-adik berdoa. Kalau lagi takut, adik-adik berdoa. Nah, bagus ya. Kalau ada masalah atau ada ketakutan, adik-adik berdoa. Tapi kakak mau tanya lagi, siapa di sini adik-adik yang setiap saat berdoa? Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, atau adik-adik lagi takut, atau tidak takut, atau lagi sedih, atau lagi senang, adik-adik selalu berdoa. Ada? Wah, lebih banyak ya. Kakak senang nih melihatnya. Nah, yang pertama adik-adik yang kita bisa pelajari dari Daniel hari ini adalah ketika Daniel ada masalah, dia tidak marah adik-adik, dia tidak protes sama Tuhan, tapi dia berdoa seperti yang sudah biasa dia lakukan. Jadi dia udah rutin ya adik-adik berdoa setiap hari. Tadi kita baca ada berapa kali adik-adik? 3 kali. Nah, kalau kita gimana nih adik-adik? Kita berdoa sudah berapa kali nih? Sudah berapa banyak? 3 kali kak, bagus. Lebih dari 3 kali kak, wah lebih bagus. Kita bisa contoh nih adik-adik dari Daniel, kita bisa berdoa 3 kali bagus. Lebih dari 3 kali lebih bagus. Berdoanya pas kapan aja nih adik-adik? Pas bangun tidur, pas lagi mau makan, atau pas sebelum tidur, atau sebelum sekolah online, sebelum mengerjakan tugas, atau sebelum apalagi adik-adik, sebelum ujian ya, sebelum ujian. Atau kalau ada keluarga atau teman kita yang sedang sakit, kita doakan. Selain itu, kita berdoanya apalagi adik-adik? Banyak ya adik-adik yang bisa kita doakan ya adik-adik, setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa. Nah, terus yang kedua apa yang kita bisa pelajari adik-adik dari Daniel hari ini? Tadi dibilang kalau Daniel memuji Tuhan, mengucap syukur ya adik-adik. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa juga untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur. Apa aja sih yang kita bisa ucapkan syukur adik-adik kepada Tuhan? Banyak ya adik-adik, kita bisa mengucap syukur atau berterima kasih sama Tuhan karena hari ini kita bisa bangun,
kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa ketemu papa mama kita, abang kakak adik kita masih bisa berkumpul, masih bisa makan bersama-sama, bisa kita ucapkan Tuhan terima kasih kalau hari ini aku masih bisa punya teman-teman, masih bisa sekolah, ya kan? Masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa kita doakan sama Tuhan ya adik-adik, kita ucapkan syukur dan kita berterima kasih. Nah, selanjutnya apa lagi nih adik-adik yang bisa kita pelajari dari Daniel tentang berdoa? Apalagi nih adik-adik? Tadi yang pertama ada berdoa setiap saat ya, berdoa setiap waktu. Kemudian tadi berdoa bisa lebih dari 3 kali, bisa banget ya adik-adik. Nah, yang kemudian adalah yang kita bisa pelajari yaitu tadi kita baca kalau Daniel berlutut sambil berdoa ya adik-adik. Berlutut itu berarti apa adik-adik? Menghormati Tuhan. Nah, sama nih sama kita adik-adik. Kalau kita berdoa juga kita harus menghormati Tuhan. Caranya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa seperti itu ya adik-adik. Boleh nggak kalau kita berdoanya sambil ngintip-ngintip? Gak boleh ya. Kita nggak boleh berdoa sambil ngintip-ngintip. Atau kita berdoanya sambil bercanda-bercanda? Nggak boleh ya. Atau kalau lagi capek nih, aku mau berdoanya sampai tiduran aja, sampai tiduran. Boleh nggak? Nggak boleh adik-adik. Kita tetap harus menghormati Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan dengan cara sikap berdoa yang baik. Nah, banyak banget ya ternyata adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini dari Daniel. Yang terakhir adik-adik, kakak juga mau ingatkan melalui pelajaran hari ini supaya adik-adik juga boleh menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan ya. Adik-adik bisa pilih waktunya, boleh di pagi hari ya. Sambil membaca firman Tuhan, sambil berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kita kembali lagi tadi ke Daniel. Kemudian setelah Daniel ditangkap, dia dikurung di gua singa. Kita tahu kalau Tuhan melindungi dia ya adik-adik. Singanya tidak ada yang menyentuh dia ya. Bahkan sehelai rambut pun Daniel tidak disentuh. Dilindungi Tuhan dan bahkan Daniel diselamatkan dan dibebaskan dari gua singa ya adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik kalau kita menyayangi Tuhan, taat akan firman Tuhan, kita tidak akan dilupakan Tuhan. Tuhan akan melindungi kita dan menyelamatkan kita seperti Tuhan melindungi dan menyelamatkan Daniel. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom. Baik, hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Warta sekolah minggu, Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, pelayan ibadah. Pembawa firman kita hari ini dilayani oleh Amang calon pendeta Carlos Tobi. Cerita firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh kakak Gita Siringoringo. Song leader kita hari ini dilayani oleh kakak Nelvis Dabuta dan kakak Jelita Samosir. Pembawa warta kita hari ini dilayani oleh kakak Jelita Samosir. Yang kedua, warta sekolah minggu. Adik-adik dengerin baik-baik ya. Yang pertama, kegiatan kelas. Adik-adik jangan lupa ya. Nanti sehabis ibadah kita akan melakukan kegiatan kelas. Maka dari itu adik-adik diharapkan untuk dapat bergabung di kelasnya masing-masing ya, melalui link Zoom atau Google Meet yang akan di-share di grup orang tua. Lalu yang kedua, sekolah minggu berdoa. Adik-adik jangan lupa ya, nanti setiap hari Jumat jam 8 malam kita akan melakukan kegiatan sekolah minggu berdoa, yang dimana kita akan mendoakan sesama kita dan orang-orang sekitar kita. Dan untuk adik-adik atau amang inang yang mempunyai pokok doa dan ingin didoakan dapat menghubungi kakak Jelita dengan nomor yang tertera untuk dapat menyampaikan pokok doanya ya. Lalu yang ketiga, persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, untuk uang persembahannya dapat dikumpulkan di mama atau papanya supaya dapat dikirimkan ke nomor rekening HKBP Pasar Rebo yang tertera ya. Lalu yang keempat, untuk amang, inang, atau adik-adik sekolah minggu yang belum bergabung dalam grup orang tua sekolah minggu dapat menghubungi kakak Rondang dengan nomor yang tertera untuk dapat bergabung di grup orang tua. Lalu yang kelima, untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dengan cara makan makanan yang bergizi,
rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan diusahakan untuk tetap di rumah ya. Dan bila adik-adik ingin keluar rumah, diusahakan untuk selalu memakai masker ya. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik bagaimana? Adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan kita yang sudah disampaikan oleh Mang Pendeta dan kakak Gita. Nah, kira-kira cerita firman Tuhan kita hari ini membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, betul, tentang berdoa. Nah, adik-adik, berdoa itu sangat penting loh, karena berdoa itu merupakan nafas kehidupan kita, sama juga seperti kita membaca firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca firman Tuhan, dan kita juga harus berdoa setiap hari maupun setiap waktu. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat lagu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari sambil bangkit berdiri ya. Yuk, adik-adik bangkit berdiri ya. Boleh pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi ya, harus lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bagi anak-anak yang mengumpulkan persembahannya, kita berdoa. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haruruani saluhut silehon-lehon na dikat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na dilahong mitu hami pilihan nami tuhong. Saya jalo may gabi wab na khusus di jolo. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot portibio. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Tuhan
Yesus memberkati. Shalom.